Selama perhelatan G20 yang berlangsung di Bali pada 15-16 November kemarin, para pendamping negara tamu rupanya cukup sukses mencuri perhatian netizen. Padahal kalau mencari lebih jauh, bukan hanya istri presiden negara anggota yang bisa bikin gagal fokus. Di luar itu ada belasan atau mungkin puluhan lagi perempuan cantik dari berbagai profesi, mulai dari model sampai jurnalis yang berhasil mencuri perhatian publik karena menikahi pemimpin negara. Siapa saja mereka? Mari simak daftarnya dalam polemik kali ini. Meski negaranya tidak terdaftar sebagai anggota G20, Ratu Belanda Maxima Zorreguieta sudah selayaknya dimasukkan ke daftar ibu negara tercantik. Pasalnya meski telah menginjak usia 51 tahun, istri Raja Belanda Willem Alexander kelahiran Argentina pada 17 Mei 1971 ini sama sekali belum kehilangan pesonanya, padahal sudah bertahun-tahun pensiun dari kerjaan sebagai pegawai bank. Dan bahkan sudah punya 3 putri yang salah satunya berusia 18 tahun. Sama seperti Maxima, ibu negara berikutnya dalam daftar kita juga berasal dari negara yang bukan anggota G20. Dia adalah Olena Zelenska, istri Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yang punya nama Olena Kyasko dan lahir di Kryvyi Rih pada 6 Februari 1978. Paras ayu khas Eropa milik perempuan satu ini memang tidak luntur ditelan waktu ataupun perang. Usianya sudah kepala 4 saat invasi Rusia dimulai beberapa bulan lalu. Tapi sinarannya tidak hilang. Dia juga punya selera berbusana yang diakui sampai pernah jadi model sampul di majalah model Vogue. Memang sebelum dikenal sebagai istri presiden, Olena ini adalah pekerja industri hiburan. Dia adalah penulis sketsa di acara komedi yang dibintangi sang suami sebelum menikah. Di sanalah mereka bertemu pertama kali. Nah, dengan latar belakang pekerja showbiz, wajar kalau selera mode Olena berkembang sedemikian rupa. Itu pun statusnya hanya orang belakang layar. Bagaimana dengan Letizia Ortiz, perempuan kelahiran Oviedo 15 September 1972, yang sekarang jadi istri Raja Spanyol Felipe VI. Usianya saat ini memang sudah 50 tahun, tapi kecantikannya dari sebelum menikah masih tetap sama. Lagi-lagi ini wajar mengingat karirnya dulu bukan hanya sekedar wartawan di berbagai media besar, tapi sempat didapuk jadi pembawa berita, profesi yang kita tahu sangat mementingkan penampilan sebagai asetnya. Selera pasangan para pimpinan negara pada dasarnya memang tidak jauh berbeda dengan orang biasa. Kalau sebelumnya ada yang menikah dengan pegawai bank, penulis naskah, sampai jurnalis, Presiden Finlandia Sauli Niinisto justru memilih seorang penyair cantik kelahiran 7 April 1977 bernama Jenny Haukio sebagai pasangannya. Keduanya memang sama-sama politikus sih, dan kebetulan berasal dari partai yang sama, Koalisi Nasional. Tapi semua kasus barusan terjadinya hanya di negara-negara Eropa. Sama sekali tidak cukup untuk menakar konsep kecantikan yang beragam. Karena itu mari berpindah ke belahan bumi lain, wilayah Amerika Latin. Dimulai dari Chile. Kasusnya mungkin sedikit ekstrim dibanding tempat lain. Karena saat peran ibu negara disematkan pada pasangan pemimpin yang sudah menikah, Presiden Chili Gabriel Boric justru mendeklarasikan hubungannya sebagai pasangan yang hidup bersama atau mitra domestik, dan mereka bahkan hampir meniadakan konsep ini. Hal itu tidak mengherankan karena pasangan Boric adalah seorang antropolog politik yang menawan bernama Iriana Karamanos, perempuan kelahiran 29 Oktober 1989 yang juga anggota Front Feminis dan tergabung dalam partai kiri terbesar Chile, Social Convergence. Konsep barusan mungkin sulit diterima oleh sebagian orang Indonesia, tapi itu masih belum seberapa kalau dibandingkan dengan ibu negara berikutnya, Maria Juliana Awada. Perempuan kelahiran Villa Ballester 3 April 1974 ini adalah istri dari Presiden Argentina Mauricio Macri. Dia sebenarnya adalah keturunan imigran Muslim Timur Tengah, ayahnya Libanon dan ibu dari Suriah. Tapi seluruh saudaranya punya agama yang berbeda-beda setelah menikah, termasuk Maria, yang bahkan sempat dapat penghargaan naik Grand Cross of the Order of Isabella the Catholic. Namun sebagai mayoritas tidak usah sinis, karena pada intinya ibu negara satu ini cukup layak masuk dalam daftar kita. Sebab sudah didaulat oleh majalah mode berbahasa Spanyol, Hola, sebagai ibu negara paling elegan di dunia.
Bukan hal yang aneh sih mengingat kerjaannya sebagai pengusaha tekstil dan promotor seni. Di antara para ibu negara Amerika Latin dalam daftar kita, nama Angelica Rivera mungkin bisa dibilang kriteria istri presiden paling tipikal. Perempuan kelahiran Azcapotzalco 2 Agustus 1969 ini adalah seleb Meksiko yang terkenal sebagai model, penyanyi, dan bintang telenovela dari dekade 90-an hingga awal 2000. Jadi dalam urusan penampilan fisik sampai selera busananya kita tidak usah berdebat. Begitupun dengan orientasinya soal pasangan. Toh di antara banyak pilihan, orang yang akhirnya dia nikahi adalah Enrique Pena Nieto, sosok yang sepertinya lebih cocok jadi seleb ketimbang Presiden Meksiko. Baik, lupakan Amerika Latin, sekarang mari berpindah ke Asia. Karena di tempat ini ada sosok yang mencuri perhatian warganet kita dalam gelaran G20 kemarin. Tidak usah menebak, orang yang kita maksud sudah jelas Kim Kon Hee. Perempuan kelahiran Yangpyeong 2 September 1972 yang hadir di G20 sebagai istri dari Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. Ketertarikan warganet sebenarnya cukup masuk akal. Toh tampang ibu negara satu ini sepertinya menjual banget kalau tampil di drakor. Tapi meski sudah dapat sanjungan seperti itu, pada akhirnya Kim Kon Hee tetap saja dibandingkan dengan ibu negara Korea Utara, Ri Sol-ju. Wajar sih, kalau istri Kim Jong ini sering dijadikan standar publik. Sebab selain bertetangga, perempuan yang tanggal lahirnya dirahasiakan ini punya pesona kecantikan yang berbeda dengan Kim Kon Hee. Bukan jenis kyowo yang modis atau elegan, daya pikat Ri Sol-ju adalah pembawaan kalem dengan wajah lugu khas cewek kue. Pesona yang dimiliki oleh Ri Sol-ju kurang lebih mirip dengan sisi kawaii permaisuri Jepang Masako Owada. Hanya saja jika ingin dibedakan, persona yang identik dengan istri Kaisar Naruhito ini adalah pembawaan anggun khas keluarga kerajaan. Sisa kecantikan masa mudanya juga masih terlihat jelas di usia 58, meski sudah lebih didominasi oleh citra keibuan. Namun itu bukan masalah karena di luar penampilan fisik, wawasan Masako sudah teruji dengan statusnya sebagai jebolan Harvard. Ceritanya mungkin akan berbeda kalau yang kita bahas adalah ibu negara Cina, Peng Liyuan. Karena di luar posisinya sebagai istri Presiden Xi Jinping, perempuan yang lahir pada 20 November 1962 ini juga memegang sejumlah jabatan penting dalam lembaga politik di negaranya. Mulai dari Sekretaris Jenderal Partai Komunis hingga Presiden Akademi Seni Tentara Pembebasan Rakyat. Jadi wajar kalau pesona yang justru melekat pada penyanyi sopran ini tidak bakal jauh-jauh dari standar kecantikan birokratis seperti pakaian serba formal dan pembawaan penuh wibawa. Tentu tanpa melupakan penampakan fisik khas Asia Timurnya yang begitu memikat. Secara fisik, kecantikan khas Asia Timur yang dipunyai Peng Liyuan sebenarnya dimiliki juga oleh Ratu Bhutan Jetsun Pema. Hanya saja dalam versi yang lebih muda. Ya, istri Raja Naga Jigme Khesar ini memang lahir pada 4 Juni 1990. Usianya baru 32 tahun. Namun karena sudah menikah dengan raja sejak umur 21, tempaan kehidupan istana selama hampir 11 tahun membuat keanggunan khas bangsawannya jadi benar-benar kental. Hal ini jadi bikin kita lupa kalau sebelum menikah dia sangat atletis karena memegang posisi sebagai kapten tim basket di sekolah. Eksplorasi kecantikan khas Asia rasanya sudah cukup. Sekarang saatnya berpindah ke Afrika dan Timur Tengah, di mana sebagai permulaan kita akan membahas Arya Ali, istri dari Presiden Guyana Irfan Ali. Sebenarnya tidak banyak informasi yang bisa didapatkan soal sosok satu ini, tapi keberadaannya tetap layak masuk dalam daftar untuk mewakili pesona khas yang dimiliki perempuan Afrika, kulit gelap, wajah bulat, dan senyum yang penuh keramahan. Sedangkan untuk pesona yang mewakili kecantikan Timur Tengah, nama Rania Al-Yassin rasanya sudah cukup benar untuk dimasukkan. Sebab istri dari Raja Yordania, Raja Abdullah II ini, benar-benar identik dengan penampakan khas Mediterania, hidung tinggi, rambut ikal, serta rahang yang tegas. Dan jangan lupakan keanggunan ala keluarga sultan yang selalu dia tunjukkan lewat pemilihan busana yang elegan.
Pesona serupa juga dimiliki oleh Mehriban Arif, istri Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev. Hanya saja, meski sama-sama mewakili kecantikan Timur Tengah, perempuan kelahiran 26 Agustus 1964 ini justru lebih dekat pada kesan sensual ketimbang elegan, bahkan di usianya yang sudah menginjak 58 tahun.